Selamat siang. Siang-siang, dengan siapa? Selamat siang, Kotimoti, Prof, salam kenal. Ya, Saya salam dengan kenal. Vira, dari Papua, kerja sebagai dokter. Kemudian ini tahun ketiga saya bekerja karena sebelumnya itu ngambil residensi spesialis. Jadi mulai dengan minus karena 1 tahun terakhir pendidikan itu uang pribadi tidak cukup dan memang tidak dibantu sama orang tua. Jadi usaha sendiri untuk sekolahnya. Jadi terpaksa gadai, kebetulan punya simpanan emas, jadi itu digadai semua, jadi memang mulainya dari minus. Ini tahun ketiga saya bekerja, mulai pelan-pelan ekonomi lagi. Untuk pendapatan sekarang sih sekitar 66 juta per bulannya, dengan suami ada pendapatan sekitar 40 juta. Kemudian kadang-kadang bantu statistik PSS bisa dapat 3 sampai 5 juta per bulan. Tidak punya utang, ada sisi tapi cuma dipakai untuk ngumpulin poin aja, jadi selalu bayar lunas. Untuk dana darurat punya 120 juta, 70%-nya ditaruh di bank digital, di deposito 8% per tahun, sisanya 50 juta di reksadana pasar uang. Nah, untuk investasinya ini kok kayaknya saya ngelihatnya aja kacau balau, kayak nggak beraturan, nggak fokus gitu. Jadi mungkin nanti bisa diminta bantu untuk dibenahi. Yang pertama di kripto itu hanya kecil sih, 70 juta, 78%-nya di Bitcoin, sisanya di Solana, BNB, sama Ethereum. Kemudian ada di saham, saham ini juga masih kecil, 51 juta, itu nyebar banget kok. Jadi ada di BBCA, BMRI, BBRI, BSSR, sama HIL. Kemudian yang saham US-nya ada di MSTR, Apple, S&P 500, Visa, sama Tesla. Untuk sisanya ada di obligasi, itu 46 juta, itu ada di ST10. Kemudian ada Berapa juta, simpanan sorry, USD obligasi? 12.000, Obligasi berapa juta tadi? simpanan USD-nya 12.000. 40 juta. Kebetulan ini saya ada on hold tabungan di salah satu bank, itu bakal cair di Agustus, itu senilai 400 juta, makanya 400 juta ini saya juga prepare nih, lebih baik ditaruh di mana. Untuk investasi lainnya, logam mulia 82 gram, perhiasan 80 gram. Oke. Untuk kewajiban bulanan itu saya ngirim orang tua, ibu. Ibu itu untuk keperluan rumah itu sekitar 6.500.000. Terus kewajiban saya setiap tahun, maksudnya janji sama diri sendiri, itu jadi kewajiban bahwa setiap tahun harus bisa pergi umroh. Nice. Alhamdulillahnya sampai Top. sekarang udah 3 kali keturutan. Kemudian untuk Mantap. pengeluaran pribadi per bulan saya hanya 1.500.000, karena untuk akomodasi semua ditanggung, listrik air tidak bayar, transportasi juga sebagian besar difasilitasi. Jadi seperti itu kok pertanyaannya. Tadi alokasi investasi saya, yang saya ngelihatnya itu acak adut kok, saya aja ngelihatnya pusing, tapi saya nggak tahu di mana yang salah dan gimana cara ngebenahinnya. Kayak supermarket. Sama Baru sebenarnya mau. saya punya KPR tidak ada, hutang tidak ada, hanya saja ini ada skema yang ditawarkan sama developer, itu rumah. Jadi waktu itu ambil rumah senilai 3M. Di sini dia tidak dengan sistem KPR. Jadi itu 3M sudah sama PPN 11% dan BPHTP. Untuk rumahnya sendiri sekitar 2,8 M. Nah, itu tidak dicicil dengan KPR karena waktu itu ditawarin KPR, tapi saya memang nggak niat untuk KPR, tapi ditawarkan lagi cash bertahap. Jadi dalam 5 tahun itu dibayar per bulannya dengan flat pembayarannya 48 juta sekian, sekitar 49 juta loh kok. Tapi rumah itu belum bisa saya tempati sampai, atau belum bisa serah terima sampai sudah memenuhi 60% harga rumah. Ya. Dan pada waktu cash bertahap itu memang harganya tidak ada kenaikan. Jadi seperti program khusus dari developer gitu kok. Nah, menurut Koko gimana nih kok? Oke. Kita akan ngomong mulai investasi karena rumah tuh biasa orang punya preferensi ya bro ya, Setuju. masing-masing ya. Jadi kita nggak akan bahas di sana.
Karena menurut kita pendapatan kamu dan pengeluaran kamu udah top, kamu bahkan bisa umroh 3 kali. Jadi kamu mau rumah itu bagaimana itu decision kamu. Itu menurut kamu, menurut kita ya. Yes. Jadi kita mungkin akan bedah dari investasinya. Satu, RDPU itu udah top tier, udah oke, lu ada di tabungan di bank digital, Vira juga ada di RDPU, udah top lah ya, udah aman. Kita akan mulai dari bedah investasi dulu. Ini yang problem paling besar gue bro, itu ada di 51 juta saham. Itu Vira ada BCA, Mandiri, BRI, Hill. Pertanyaan pertama Vira, BCA itu 3 bulan terakhir net profitnya berapa? BCA-nya malah sekarang lagi turun kok. Bukan, Yang BCA lagi sebagai profit perusahaan net itu- profitnya berapa 3 bulan terakhir? Sebenarnya nggak ngerti, Oke. nggak ngerti sih kok. Oke, kalau kamu nggak ngerti itu, kamu jangan pernah melakukan yang namanya stock picking, Vira. Dan itu 51 juta, ada BCA, Mandiri, BRI, ada US, ada MicroStrategy, ada Apple, ada Visa, ada Tesla. Sebenarnya gini, kalau kamu mau belajar cara analisa perusahaan, kita bisa kasih kamu banyak banget ya ilmu untuk analisa perusahaan. Tapi ini untuk investor profesional. Contoh misalnya, kalau kamu pilih Visa itu bagus, kenapa? Karena itu ada network effect di sana, ya kan? Ya. Susah untuk direplika, biar itu entry tinggi, economic mode besar. Perusahaan-perusahaan kamu beli itu nggak jelek, Vira. Tapi kamu aja nggak tahu net profitnya BCA. Gitu. Jadi saran saya itu 51 juta untuk segitu banyak tuh kayak Iya. Bro Kakak bilang itu namanya supermarket, Vira. Mending fokus ke misalkan mau beli BCA aja tuh. Iya, gue setuju ya. Walaupun BCA itu ada resiko misalnya idiosyncratic risk, misalnya resiko perusahaan itu kenapa-napa, Ya. tapi BCA unlikely lah kenapa-napa. Jadi kalau kamu memang mau deploy 51 juta ya mending BCA aja, Vira. Benar. Itu terlalu banyak tuh, sampai ada Visa, ada Teslanya segala macam. Itu yang pertama, ya. Jadi simplifikasi, kadang simple is king dalam investasi. Setuju. Kamu nggak perlu ribet-ribet. Ya, kamu bikin portofolio 51 juta, itu cukup BCA cukup itu. Ya Vira ya. Yang lainnya likuidasi dulu semua. Kamu pilih salah satu, antara 51 jutanya itu mau BCA doang atau mau S&P 500 doang. Benar. Pilih satu. Gitu. Itu yang pertama. Karena kamu no idea terhadap saham-sahamnya, begitu kamu punya satu BCA, kamu pelajari dulu gitu. Oh, di rootnya siapa, manajemennya siapa yang ngerjain sih? BCA ini bikin duitnya dari mana aja gitu. Apakah besarnya di consumer loan? Apakah besar di corporate loan? Micro loannya berapa gitu. Kamu pelajarin dulu ya, tier 1 capital, tier 2 capital, tier 3 capitalnya, net interest margin dari BCA-nya itu berapa. Jadi kamu beli satu, belajar untuk analisa kalau mau jadi investor profesional bro. Yes. Kalau nggak mau ya main beta aja kayak tadi kita bilang Alexander. Tapi kita yakin ya bro ya, Vira ini kan dokter juga di Papua, spesialis lagi. Yes. Pastinya tidak punya waktu sama sekali. Jadi gue lebih condong, saran gue antara ke BCA doang kayak bro kakak bilang betul, atau ke S&P aja. Kalau punya aksesnya. Kalau punya aksesnya, tapi kalau nggak punya ya BCA aja udah oke. Itu yang pertama. Karena udah ada DSNP tadi. Betul. Kecil kayaknya. Kripto ini lebih sulit pasti kan. Vira ini nggak ngerti, BCA aja belum ngerti, apalagi di kripto. Jadi kriptonya ini akan mungkin gue pindahin ke equity semua bro. Kalau gue jadi Vira. Sampai bikin seratusan juta lah gitu. Di BCA aja seratusan juta itu nggak masalah. Oke? Obligasi, oke, fine. Kita nggak akan gua touch karena preferensi orang. Emas juga kan perhiasan mungkin suka dipakai atau apa nggak masalah ya. Nah tabungan nih, problemnya tabungannya kemana gitu kan. Jawabannya kamu cari apa yang kamu tahu, Vira. Kamu kira-kira mau investasi seperti apa? Targetnya ini apa nih investasinya? Kita mau nanya dulu, target investasi apa? Pertama sih mau ke dana tabungan anakku. Kalau saya hitung-hitung kasar itu mungkin sampai di 2039 dengan inflasi per tahunnya 15%, saya butuh 9,5 M. Ya. Oke. Jadi kamu mesti cari investasi yang kira-kira menuju ke sana kan. Nah, tapi problemnya senjata paling utama manusia untuk mendapatkan portofolio yang besar itu adalah income gitu. Pasti. Karena earnings power kamu itu yang paling penting. Karena dari earnings power kamu itu kamu bisa muncul yang namanya savings rate. Nah, savings rate ini makin tinggi di level pendapatan 100 juta kamu, ini building portofolio itu cepat Vira sebenarnya. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu cuma tabung aja setahun ya. Itu bisa besar sekali. Let's say kamu bisa nabung 50 juta aja udah 600 juta. Gitu kan. Kamu bisa tabungnya cepet nih. Nah, target itu kan 15% per tahun kan anak 9,5 M mungkin tuh sampai kuliah kali ya bro ya. Yes. Dan lebih harusnya ya. Jadi saran kita adalah kamu cari investasi yang kira-kira bisa 10-11% per tahunnya. Nah itu biasa ada di mana? Satu,
Contoh, BCA tuh bisa. Tapi dividennya kamu reinvestasi balik ya, itu kira-kira bisa 10-11%. Historical ya. Tapi balik lagi, past performance tuh nggak equal future return. BCA itu bisa jadi instrumen, saham BCA. S&P 500 bisa jadi instrumen juga, gitu. Kalau kamu punya time horizon yang sampai 10 tahun kamu bisa tahan drawdown-nya, Bitcoin 5-10% is not a bad idea. Paham nggak, Vira? Berarti yang 400 juta bakal cair di Agustus ini better saya tempatin di BBCA, S&P, Yes. dan Bitcoin kok. Untuk 5% boleh lah. Ya, Kalau itu kamu punya time frame panjang. Oke lah. Tapi tadi untuk plan KPR-nya yang bisa 60% tinggal itu ada deadline-nya nggak itu untuk dibayar? Di 2029. Nah, perhitungan saya kalau 2029 selesai, itu anak baru mulai sekolah itu di 2009 akhir, selesainya di 2009 awal. Jadi pembagian dananya kira-kira tidak terlalu berat lah gitu. Berarti sekarang tinggal di mana rumahnya? Sekarang di Papua dapat fasilitas akomodasi Dari tempat semi kerja ya? apartemen dengan semuanya udah dilengkapin. Oke ya. Kalau Karena saya sih tinggal di situ ya. bener, karena gini, kan kadang banyak orang tuh yang kayak kita ngomong ngos-ngosan bro. Iya. Mereka nyicil rumah terus terbebani dengan biayanya. Dan kalau Betul. so far itu belum jadi kebutuhan dan suami dan anak juga masih enjoy di sana, kita mending di sana dulu ya. Iya. Karena nggak ada kebutuhan Oke. di usia produktif juga untuk kayak duitnya semua ke rumah dulu apalagi Punya langsung dilunasin. Jadi mending itu tadi ya, portofolionya dirapiin, fokus ke BCA, S&P 500 dan sedikit Bitcoin. Betul. Itu top tier sih. Ya, sambil ya itu tadi tetap Untuk umroh setiap alokasinya tahun. kira-kira ya. persentasenya kok Oke, kalau alokasi, ini gue akan taruh 50% di S&P, Setuju. mungkin sekitar 40% tuh di BCA, tapi nggak mungkin semuanya BCA ya. Mungkin 40% tuh gue bagi, 40-nya tuh 70-30 lagi, BCA tuh 70, BRI mungkin 30. Gue bikin sedekat mungkin ke indeks, sedekat mungkin ke betanya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, Siap. size masih di bawah 1 miliar. Kalau tadi Alexander agak beda ya, soalnya Alexander Ya. kan udah 1 miliar lebih. Mungkin ke BCA aja nggak masalah, it's fine uang Ya. segitu. Karena ya mungkin ya kalau kita lihat dengan tadi kan mau dapat ini ya 500 juta sekian ya. Ini Iya. mungkin ya untuk Ibu Nah, ya ini. Vira. Ibu ya. Vira. Nah ini Bro kakak bikinin. Share mungkin coba. bisa dilihat ya di share screen-nya untuk Ah. portofolio Ibu Vira. Kita bisa melihat bahwa 50% S&P 500 banyak sekali yang bisa buat beli di sini ya. Iya. BCA 40%, BTC 10% dengan pastinya ya bro. Iya. Metodenya ya mungkin kalau punya 400 juta jangan 400 juta sekarang langsung masuk market tuh. Iya. Coba bangun exposure pelan-pelan ya. Cuman tadi yang kayak saham yang terlalu banyak yang minimarket tadi ya dikeluarin dulu semua jadi Siap, cash Bro. dulu ya. Terus kemudian coba masuk ya setiap minggu atau setiap bulan dengan komposisi seperti ini. Nanti pasti Bu Vira lama-lama udah dapet feel-nya dan juga tahu kapan dan juga gimana mengalokasikannya. Sama gini sih Bu Vira, ya, bagi yang 40% BCA ini saya ada kasih saran untuk sekalian belajar Bu Vira. Jadi sekalian kamu beli suatu perusahaan, kamu belajar juga gitu. Kan pasti ada free time-nya tuh. Walaupun dokter juga ada free time lah bro ada ya. sih. Yes. Coba belajar sedikit gitu. Cari misalnya perusahaan ini ngapain sih gitu. Net interest margin itu datangnya dari mana sih? Selisihnya itu dapat dari mana gitu. Besarnya di mana gitu, dapatnya dari mana? Oh, jumlah nasabahnya grow-nya besar nih. Padahal karyawannya tetap nih, berarti ini perusahaan yang beda nih. Terus belajarin apa sih bedanya sama bank-bank yang lain? Oh, mungkin dari brandnya berbeda. Gitu, dari pelayanan konsumennya berbeda. Mungkin dari satuannya berbeda, itu kan kualitatif tuh. Oh, manajemennya someone yang bisa di-admire gitu kan. Ya. Jadi itu step by step gitu. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya udah lebih advance, mungkin biasanya bisa diganti Microsoft bro. Benar. Asal punya pengetahuan di sana. Asal punya pengetahuan. Ini kita ngomong Oke. BCA ini bukan case untuk semua orang ya. Ini karena Bu Vira tadi emang udah beli gitu di portofolionya. Tapi kita cuma urging Bu Vira untuk ayo explore gitu. Kayak Coca-Cola nih. Apa sih Coca-Cola itu sebenarnya bisnisnya? Gitu. Dalam bisnis tuh apa aja yang diperlukan? Bisnis kan butuh growth. Growth itu datang dari mana? Dari pricing dan juga dari volume. Nah, mana yang bisa naikin turunin gitu. Kenapa misalnya kita berdua nggak akan pernah beli saham airline sampai kita mati? Karena airline tuh naik 5% loh industri ya setiap tahun. High growth. Yes. Cuman barrier to entry-nya rendah. Ini orang mungkin banyak yang bingung. Dan profitnya kecil. Nah, jadi airline itu nggak ada yang kaya. Kenapa? Karena barrier to entry-nya rendah. Orang tinggal beli pesawat tuh bisa bikin airliner sendiri.
bukan berarti barrier to entry itu harga. Duit itu banyak sekali di dunia ini. Gitu. Karena profitnya bro kakak bilang kecil sekali. Benar. Gitu. Kita punya duit nih, kita mau beli kan pesawat yang besar, sudah. Nah yang high barrier to entry itu apa? Yang bikin engine pesawatnya. GE contohnya perusahaan seperti itu. Itu yang barrier to entry-nya tinggi. Tapi kalau kita ngomong pesawatnya sendiri, airline sendiri, itu bukanlah bisnis yang bagus. Nah bank itu kan Buffett bilang ya, itu salah satu bisnis yang top tier ya, bank itu. Karena dibutuhkan, krusial ke ekonomi, dan kalau misalnya portofolio Bu Fira itu sampai hancur di bank itu, berarti negara ini udah goyang gitu. Jadi itu very safe bet untuk awal-awal pemula, tapi coba sambil pelajari cara kerja perusahaan itu seperti apa. Karena kita seorang investor kita begitu. Sama juga kita ngomong kayak misalnya Bitcoin 5%. Kita harus analisis secara dalam bro. Bitcoin itu apa, sejarahnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Oh gimana sih cara rapin UTXO modelnya, itu kita harus belajar semua bu. Karena kan sebenarnya investor yang baik itu nggak pernah punya mindset mereka membeli saham, tapi mereka membeli bisnis ya bro. Dalam betul. Artian kalau mereka membeli bisnis itu bukan cuman kayak aset on phone screen ya. Kita misalkan ticker sahamnya apa BBCA gitu, kita lihat di HP kita. Sebenarnya kita ketika berinvestasi di sana, kita kan memiliki piece of portion dari perusahaan itu. Betul. Jadi sama aja ya kalau kita nggak tahu-tahu banget ya mending kita nggak usah invest di sana. Setuju. Mungkin kalau Bu Fira ini lebih tahu emas ya mending beli perhiasan yang banyak. Betul. Ya itu gua setuju banget. Jadi Bu Fira kira-kira yang Bu Fira paling tahu tuh apa gitu. Tapi gini, emang ada yang lebih efisien, contoh S&P. Itu nggak perlu tahu-tahu banget lah Bu gitu. Kalau bahkan ibu mau lebih pasif ya bisa semuanya S&P. Tapi tadi kenapa kita selipin 40% khusus untuk Bu Fira, karena sekalian untuk belajar. Ya. Gitu ya Bu, terjawab ya? Baik, terima kasih Prof. Kotimukti atas kesempatannya. Siap. Sukses terus Bu. Ya. Terima kasih.